Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami buka hati telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami. Kami sehati, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita surga memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah mengapa Tuhan menciptakan saya. Mark Twain pernah berkata, ada 2 hari yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hari di mana kita lahir. Yang kedua adalah hari di mana kita tahu kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan yang jelas. Tidak, Tuhan menciptakan tanaman, ada tujuannya. Bintang, ada tujuannya. Binatang, ada tujuannya. Semua yang diciptakan Tuhan punya tujuan. Dan kalau hari ini jantung saudara masih berdetak, itu tanda bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup saudara. Tuhan selalu punya alasan untuk segala sesuatu yang Ia ciptakan. Kalau saudara bisa bernafas, tandanya Tuhan masih mau saudara hidup. Dan kalau saudara masih hidup, berarti ada tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan itulah sebabnya hari ini kita akan melihat mengapa Tuhan menciptakan saudara. Ada yang tahu? Kalau saudara mau tahu tujuan hidup saudara, kalau saudara mau tahu alasan kenapa Tuhan menciptakan saudara, saudara tidak bisa mengetahuinya sendiri. Saudara tidak bisa mengetahuinya dari buku-buku. Saudara tidak bisa tahu dari kata orang. Tidak ada yang bisa tahu apa tujuan dirinya diciptakan. Kenapa? Karena saudara tidak menciptakan diri saudara sendiri. Yang mengetahui kenapa saudara diciptakan itu adalah Tuhan, Sang Pencipta. Hanya Dia yang tahu kenapa saudara diciptakan. Dan kalau saya misalnya menciptakan satu alat, dan saya tanya sama saudara, alat ini untuk apa? Tidak ada yang akan tahu. Yang tahu adalah si pencipta itu sendiri. Dan kalau saudara mau tahu, saudara perlu tanya sama saya si pencipta, atau saudara perlu baca buku manualnya. Baru saudara bisa tahu untuk apa alat itu dibuat. Demikian juga dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah tahu mengapa saudara dilahirkan di planet bumi ini. Dan supaya kita tahu, kita perlu berbicara, berdoa, bertanya kepada si pencipta kita, atau kita membaca Alkitab yang adalah instruction manual
dari Tuhan atas hidup kita. Dan kita mau baca dari Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 di dalam terjemahan The Message bahasa Inggris, karena ini saya temukan paling tepat ya. Saya mau baca buat saudara. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, we had this eye. He had his eye on us. He had these signs on us for glorious living. Part of the overall purpose, he is working out in everything and everyone. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dibilang, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita mengetahui siapa diri kita, untuk apa kita hidup. Dan jauh sebelum pertama kali kita mendengar tentang Kristus dan membangkitkan harapan kita, Dia telah memperhatikan kita dan merencanakan kita untuk hidup dalam kemuliaan. Sebagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan dalam segala hal dan untuk semua orang. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa tahu apa tujuan hidup kita. Dan dikatakan Dia menciptakan kita untuk hidup dalam kemuliaan. Dan di dalam Dia menciptakan segala sesuatu dan menciptakan setiap saudara. Jadi kalau kita mau tahu tujuan hidup kita, datang kepada Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Satu lagi, Kolose 1 ayat 16. Masih dalam terjemahan The Message, dikatakan, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything God started in Him and finds in its purpose in Him. Semuanya, benar-benar semuanya, di langit dan di atas dan di bawah, kelihatan dan tidak, semua malaikat, semuanya dimulai di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan mendapatkan tujuan di dalam Dia. Jadi dari dua ayat ini kita bisa tahu dengan jelas, kalau kita mau tahu tentang Tuhan, kita harus mulai dari Tuhan, dan kita tahu semuanya itu hanya di dalam Dia. Jadi kesimpulannya, saudara diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan kalau kita mengerti akan hal ini, maka saudara tidak akan bertanya-tanya lagi kenapa saudara ada di muka bumi ini. Saudara tidak akan bertanya-tanya kenapa saya dilahirkan. Dan untuk itu mari kita memulainya dari Tuhan. Kita memulainya dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Memang satu hari nanti jantung kita akan berhenti. Tetapi walaupun kita nanti jantungnya berhenti, kita meninggalkan tubuh jasmani ini, bukan berarti kehidupan kita berhenti. Kita masih hidup dan hidup kita akan selama-lamanya. Dan kalau kita mati itu bukan akhir dari kehidupan kita. Itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Dan kita di kehidupan yang baru, kita akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun? Kalau umur panjang 80 sampai 100 tahun. Kalau umur panjang. Dan sesudah itu kita selama-lamanya di dunia yang lain. Jadi kehidupan di dunia kita ini kalau kita mau bandingkan dengan selama-lamanya, itu mungkin cuma beberapa detik.
Cuma sebentar sekali. Sama seperti misalnya kalau kita mau naik mobil, pagi-pagi biasa kita panasin dulu sebentar ya. Itu pemanasan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya persiapan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Dan sama seperti kita mau naik mobil sepanjang hari, pagi hari dipanasin dulu. Kalau kita mau olahraga, kita ada pemanasan dulu. Tapi Pak, kenapa kalau kita ini mau hidup di dunia, kenapa kok kita akan hidup selama-lamanya di surga? Kenapa kok kita harus lahir dulu di dunia? Kenapa nggak langsung saja Tuhan ciptakan kita untuk tinggal di surga selama-lamanya? Pernah nggak bertanya, kenapa ya perlu hidup dulu di dunia? Sama seperti seorang jabang bayi, ya harus ada 9 bulan di perut ibunya, dipersiapkan untuk lahir di dunia. Dia di dalam kandungan 9 bulan untuk hidup 80 tahun di muka bumi. Demikian pula kita perlu dipersiapkan lebih dahulu sebelum kita masuk ke kehidupan yang kekal. Kita perlu dipersiapkan oleh Tuhan. Dunia ini adalah tempat kita berlatih apa yang akan kita lakukan di surga sana dan kita lakukan sekarang di sini. Kehidupan yang sebenarnya ada di sana. Kita perlu latihan dulu di sini. Sama seperti kalau kita mau bikin show, ada geladi bersihnya. Dan inilah tempat geladi bersih sebelum kita masuk ke dalam kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Alkitab mencatat ada beberapa hal yang akan saudara lakukan di surga. Dan di bumi ini Tuhan mau kita belajar melakukan apa yang akan kita lakukan selama-lamanya di surga. Sehingga nanti waktu kita di surga, kita tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan. Kita tidak canggung lagi, sudah biasa. Dan saya pagi hari ini ingin memberitahukan kepada saudara apa alasan Tuhan melahirkan saudara di dunia ini. Dan itu akan menjadi tujuan hidup setiap saudara di muka bumi ini. Dan karena hal ini sangat penting dalam hidup kita semua, karena itu tolong setiap HP ya di silent. Jangan digetar, masukin dalam kantong ya, supaya kita bisa fokus mendengarkan. Karena kalau saudara tidak tahu apa tujuan saudara hidup di muka bumi ini, maka saudara rugi banget. Saudara akan kehilangan banyak hal di dalam hidup ini. Nah, ada 5 alasan mengapa saudara dilahirkan di dunia ini. Dan 5 alasan itu akan membuat saudara punya 5 tujuan hidup di dunia ini. Tetapi hari ini, karena waktu yang terbatas, saya hanya sampaikan 2. Minggu depan, hari Pentakosta, kita akan bicara soal baptisan Roh Kudus. Minggu berikutnya, kita akan lanjutkan alasan ketiga sampai alasan yang kelima. Yang pertama, alasan pertama kenapa kita diciptakan adalah God planned me for His pleasure. Tuhan menciptakan kita untuk kesenangannya. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Allah bukan memiliki sifat kasih. Allah itu kasih. Dan kalau Allah itu kasih, kita tidak akan pernah tahu Allah itu kasih kalau Dia tidak menyatakan kasihnya. Itulah sebabnya Dia menciptakan saudara dan saya sebagai objek untuk Dia menyatakan kasihnya. Sehingga kita bisa tahu kalau Dia Allah yang kasih. Allah yang maha kasih. Kalau tidak ada objeknya, kita tidak akan pernah tahu. Ya. Dan Dia menciptakan kita serupa
dan segambar dengan Dia. Artinya apa? Artinya kita juga punya sifat kasih itu dalam diri kita. Makanya kita juga bisa meresponi kasih Allah dengan mengasihi Dia. Dan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka di dunia ini manusia tidak akan pernah bisa mengasihi kalau tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan apapun dari kita manusia. Dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dan karena dia sudah puas dengan dirinya sendiri, dia ingin membagikan apa yang dia miliki dengan kita manusia. Kalau saya BPN, bimbingan pranikah, hal ini juga selalu saya katakan kepada kedua calon mempelai. Saya selalu bilang, kalau kalian mau menikah, yang pertama-tama harus kalian tahu, kalian harus puas dulu sama dirimu. Kalian harus bahagia dulu hidup sebagai seorang single. Kenapa? Supaya nanti kalau menikah, tujuan pernikahan itu bukan lagi mencari kepuasan. Tujuan pernikahan itu bukan lagi mencari kebahagiaan. Tujuan pernikahan apa? Membagikan kebahagiaan. Dan kalau kedua pasangan itu sama-sama tujuannya membagikan pasangan, maka pernikahan mereka itu akan double bahagianya. Ketika dia sendirian bahagia, ketika dia menikah, dia sudah bahagia, dapat kebahagiaan dari pasangannya. Dan ketika yang satu juga sudah bahagia, dia akan bagikan kebahagiaan kepada pasangannya. Tapi kalau dua-duanya tidak puas dengan keadaannya sebagai single, mereka mau masih mencari kebahagiaan. Ketika mereka menikah, mereka akan paksa pasangannya untuk membahagiakan. Dia paksa pasangannya untuk memuaskan dia. Dan itu membuat keluarga-keluarga jadi pecah. Dan Tuhan, dia sudah puas dengan dirinya dan dia mau membagikan kebahagiaannya dengan kita, umat manusia yang diciptakannya, yang dikasihinya. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11 dikatakan, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you have created all things, and for your pleasure they are and were created. Dikatakan engkau layak Tuhan untuk menerima kemuliaan, hormat, dan kekuatan, dan engkau telah menciptakan segala sesuatu untuk kesenanganmu. Mereka ada, kita ada, dan diciptakan. Segala sesuatu diciptakan Tuhan, karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita semua ciptaannya. Dia mengasihi semua ciptaannya. Binatang, alam semesta, tumbuh-tumbuhan dia kasihi, terutama manusia. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dan itu ditulis di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat dikatakan, For the Lord takes pleasure in his people. Tuhan itu senang, cinta, mengasihi ciptaannya. Siapa yang di sini punya anak? Yang punya anak? Ya, nggak terlalu banyak yang punya anak ya. Ya. Siapa yang sayang sama anaknya? Orang normal pasti sayang sama anaknya. Saya juga sayang sama anak-anak saya. Saya cuma punya dua, saya sayang dua-duanya. Kalau mereka ada di Palembang, mereka lagi tidur, ya biasanya mereka tidur duluan daripada saya. Saya selalu selimutin. Ya, kalau saya selimutin mereka, saya suka pandang wajah mereka. Ya, saya suka cium. Kenapa? Saya pandang wajah mereka
Karena saya melihat diri saya dalam diri kedua anak saya. Kalau mereka berdua adalah orang-orang suka seni, suka musik, ya, saya lihat diri saya dalam diri mereka. Kalau mereka sedikit boros misalnya, saya lihat diri saya dalam diri mereka juga. Saya kalau lihat mereka suka marah-marah, saya lihat diri istri saya di dalam diri mereka. Kalau yang baik-baik seperti saya. Ya. Dan jangan berpikir kalau Tuhan itu cinta, sayang sama kita anak-anaknya, kalau kita hanya melakukan hal-hal yang rohani. Oh, lihat Tina baca Alkitab, Tuhan senang. Lihat Tina berdoa, Tuhan senang. Lihat Tina ke gereja, Tuhan senang. Terus kalau dia tidak melakukan hal-hal rohani, Tuhan gak senang. Tidak. Tuhan itu senang kepada kita seperti apa adanya kita. Ketika Tuhan lihat Toto lagi cari nasabah gitu ya, berkeringat, lagi stres, depresi, bingung. Tuhan lihat dan Tuhan tetap senang, Tuhan tetap sayang. Ketika kita berhasil, ketika kita gagal, kasihnya kepada kita tidak berubah. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi dia mengasihi kita bukan hanya ketika kita berbuat baik, tetapi dia mengasihi kita karena memang dia menciptakan kita untuk dikasihi. Efesus 1 ayat 4 berkata, long before he laid down earth foundation, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai fokus dari kasihnya. Dia mengasihi banyak hal, tapi fokus kasihnya kepada kita. Fokus cinta Tuhan bukan pada binatang, bukan pada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dia fokus mengasihi kita manusia. Karena seperti saya katakan di awal, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita bisa mengasihi Tuhan, bisa meresponi kasih Tuhan. Tidak seperti tanaman, tidak seperti binatang. Binatang tidak bisa menyembah, tidak bisa berdoa. Tetapi kita sebagai makhluk yang akan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita bisa meresponi kasih Tuhan itu. Dan kita punya kehendak bebas, kita punya free will untuk menyembah Tuhan sekehendak kita semua. Tuhan karena dia pencipta kita, dia tahu segala sesuatu tentang diri kita. Kita yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, kecuali Tuhan menyatakannya kepada kita. Dan itulah sebabnya Tuhan ingin setiap kita selama di bumi ini belajar mengenal Dia dan belajar mengasihi Dia. Dan ini yang Tuhan harapkan dari kita ketika kita masih hidup di bumi ini. Satu hari ada seorang Farisi bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya, hukum apakah yang paling utama? Dan Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan berkata bahwa Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap hati. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di dasar dua hukum inilah kita hidup di dunia ini. Atas dua dasar ini. Kasihi Tuhan, kasihi manusia. Life is all about love. Hidup itu adalah bicara soal cinta, soal kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, cinta dalam hidup ini, maka hidup kita ini akan sia-sia.
kita akan kehilangan alasan pertama kita hidup di dunia ini. Hosea 6 ayat yang ke-6, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, aku tidak mengingini korbanmu, aku mengingini kasihmu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu. Yang kuingini ialah bahwa engkau mengenal aku. Dalam terjemahan The Living Bible dibilang, I don't want your sacrifices, I want your love. Jadi Tuhan yang diinginkan bukan persembahan-persembahan kita, tetapi kasih kita kepada Allah yang Ia inginkan. Jadi itu alasan pertama Tuhan melahirkan saudara dan saya di muka bumi ini. To know God and to love God. Dan saya kepingin mengajak saudara semua melakukan hal ini setiap hari. Setiap hari sebelum kita turun dari tempat tidur, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku kepingin mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, aku kepingin mengasihi Engkau lebih lagi hari ini. Walaupun hidupmu mungkin gagal hari itu, banyak kesalahan saudara lakukan. Tapi kalau dari semuanya itu, saudara membuat saudara lebih mengenal Tuhan, membuat saudara lebih mengasihi Tuhan, maka saudara ada di dalam rencana Tuhan. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itu saudara ada di muka bumi ini. Untuk lebih mengenal dan untuk lebih mengasihi Tuhan. Tapi walaupun saudara hidupmu berhasil, dapat proyek besar, dapat untung besar, dapat klien besar, tetapi kalau saudara tidak membuat segala sesuatu itu tidak membuat saudara menjadi lebih mengasihi Tuhan, membuat saudara bahkan menjauhi Tuhan, tidak membuat saudara semakin mengenal Tuhan, maka itu bukan rencana Tuhan melahirkan saudara di muka bumi ini. Ya, jadi Tuhan kepingin kita mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan masalah terbesar bagi manusia adalah kebanyakan orang tidak tahu tujuan utama kenapa dia lahir di muka bumi ini. Manusia tahu banyak hal. Manusia tahu berapa harga emas hari ini. Manusia tahu saham mana yang paling tinggi naiknya hari ini. Manusia tahu bisnis apa yang paling enak hari ini. Manusia tahu teknologi yang paling canggih. Tetapi manusia tidak tahu tujuan utama dalam hidupnya. Yaitu mereka tidak mengenal Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 21. Dari The Living Bible dia bilang begini. Some people has missed the most important things in life. They don't know God. Manusia kehilangan yang paling penting dalam hidupnya. Yaitu mereka tidak mengenal Tuhan. Sayang sekali. Ya, justru itu yang paling utama yang kita harus miliki. Pertanyaannya, dari mana sekarang kita tahu bahwa kita ini mengenal Tuhan? Dari mana kita tahu kalau kita ini sedang putus hubungan dengan Tuhan? Kapan saudara tahu kalau saudara sebenarnya tidak atau kurang mengenal Tuhan? Kapan? Dari mana saudara bisa tahu? Tuhan ketika manusia terpisah dari Dia, ketika manusia putus hubungan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, Tuhan tuh kasih alarm. Ya, Dia kasih tanda bahaya buat kita supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Dari mana? Rasa khawatir. Rasa khawatir itu adalah tanda bahwa kita sedang putus hubungan dengan Tuhan. Rasa khawatir itu membuat seakan-akan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi kita.
Dan rasa khawatir itu adalah miliknya orang ateis. Khawatir adalah tanda orang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi. Khawatir itu berarti kita berpikir bahwa kita yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Saudara tidak percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita, yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan kita. 8.800 janji Tuhan di Alkitab itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan itulah sebabnya sebelum kita membutuhkan semuanya, 8.800 janji itu sudah ditulis di Alkitab supaya setiap kita bisa mengalami kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan itu sudah mengantisipasi semuanya. Itu menunjukkan bahwa Dia Allah yang sangat mengasihi dan Allah yang bertanggung jawab. Kalau saudara khawatir, itu tandanya saudara itu seperti anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa yang bisa diharapkan untuk menolong saudara. Dan kekhawatiran Alkitab bilang itu adalah milik orang ateis. Milik orang yang tidak punya Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Saya baca dari terjemahan CEV dikatakan, people who don't know God are always worrying. Orang yang tidak mengenal Tuhan selalu khawatir. Karena semuanya dia merasa harus dia yang menyelesaikan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia tidak perlu khawatir karena dia tahu ada Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Don't worry and say what will we eat or what will we drink or what will we wear. That's what those people who don't know God are always thinking about. Don't worry. Because your Father in heaven knows that you need all these things. Ya, jadi Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan takut karena Bapamu di surga tahu semua yang kamu butuhkan. Kita orang percaya, tapi seringkali kita tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita, saudara dan saya, diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Dan tujuan kita hidup di dunia ini karena untuk menyenangkan Tuhan, kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, tujuan yang kedua, God formed me to be His family. Kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Tuhan itu ingin membentuk sebuah keluarga. Dan saudara dan saya, kita diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Tuhan. Alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Karena Tuhan ingin setiap kita, saudara dan saya, hidup nyaman di planet bumi ini sebagai satu keluarga bersama dengan Tuhan. Dan Dia mau menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau kita lihat bumi ini diciptakan akurat sekali. Kalau dia sedikit lebih jauh dari matahari, maka kita semua akan kedinginan dan mati. Kalau bumi ini lebih dekat sedikit ke matahari, maka kita akan hangus terbakar semuanya. Diciptakan akurat. Dan dia berputar berabad-abad tidak pernah berubah. Waktunya tepat dan teratur sehingga kita bisa punya jam tangan. Kalau bumi ini cepat pelan. Gimana bikin jam? Tapi Tuhan itu buat betul-betul 1/100 milisecond pun tidak pernah berubah. Selalu tepat
tidak pernah salah. Dan dia berputar pada orbitnya. Tidak pernah keluar dari orbitnya. Dan tidak ada satupun planet di bumi, di alam semesta ini, tidak ada satupun planet seperti bumi yang begitu nyaman, limpah dengan semua sumber yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air tidak pernah kekurangan. Di beberapa tempat kekurangan, di beberapa tempat kelebihan. Udara selalu ada. Kita tidak perlu seperti astronot yang pakai baju, pakai oksigen. Kita bisa bebas. Ada gravitasi. Sehingga kita bisa berdiri nempel di bumi ini. Walaupun kita di bagian atas bumi maupun di bagian bawah bumi, kita tidak jatuh. Ya, kita nempel di bumi yang punya gaya gravitasi. Tidak seperti di planet lain. Itu semua menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya buat kita. Karena kita ini berharga di matanya. Tuhan mau kita ini jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5 dikatakan long ago he decided to adopt us into his family through Jesus Christ. What pleasure he took in planning this. Dalam terjemahan NLT dikatakan, God's unchanging plan has always been to adopt us into his family, by bringing us to himself through Jesus Christ. And this gave him great pleasure. Jadi Tuhan kepingin mengadopsi setiap orang itu menjadi anggota keluarganya. Dan kalau kita jadi anggota keluarga Allah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan Tuhan supaya setiap saudara, kita ini saudara, Tuhan sudah tentukan supaya kita lahir di bumi ini, supaya kita bisa belajar hidup sebagai anggota keluarga Allah. Ketika kita lahir di bumi, otomatis kita jadi anggota umat manusia di seluruh bumi. Nggak ada pilihan, kita harus terima itu. Tetapi untuk jadi anggota keluarga Allah, itu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Itu pilihan ada di tangan kita. Kita yang memilih. Tuhan, semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan satu orang pun untuk tidak jadi anaknya. Tidak. Semua diciptakan untuk jadi anaknya. Tetapi untuk menjadi anaknya, kita harus minta dia. Kita harus mengizinkan dia untuk mengadopsi kita sebagai anaknya. Dan sayangnya, ada banyak orang menolak untuk menerima tawaran Tuhan menjadi anggota keluarga Allah. Tuhan menginginkan sebuah keluarga dan dia memilih setiap saudara menjadi anggota keluarganya. Saudara, dia tidak ingin setiap kita hidup sendirian. Dia mau ketika dia menciptakan Adam, dia bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Adam, dia diciptakan Tuhan dan Tuhan bilang tidak baik Adam itu sendirian saja. Tuhan itu kalau kita lihat ini gambaran yang jasmani, kalau kita lihat dari sudut rohani, Tuhan kepingin kita ini tidak sendirian. Secara rohani Tuhan kepingin kita punya saudara-saudara di dalam iman. Di dalam saudara-saudara seiman Tuhan kepingin. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa di dunia ini semua hubungan akan berakhir. Hubungan suami istri bisa berakhir dan akan berakhir. Bisa berakhir karena bercerai. Pasti berakhir karena salah satu akan mati duluan.
Hubungan kakak adik akan berakhir. Hubungan apalagi? Orang tua anak, semua akan berakhir. Anak tambah besar, pindah ke tempat lain, pindah ke kota lain, ke pulau lain, ke negara lain. Bisa terpisah semuanya. Hubungan bisa putus. Hubungan pertemanan bisa putus. Di dunia ini semua hubungan bisa putus. Dan pasti putus. Tapi ada satu hubungan yang tidak pernah putus, yaitu hubungan saudara seiman. Saudara harus tahu bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, kita ini akan menjadi satu saudara bukan hanya ketika kita hidup di sini saja, tapi nanti sampai kekekalan, selama-lamanya kita akan jadi satu saudara di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya kepingin semua orang ikut hidup berjemaat. Hal-hal seperti ini dipelajari di hidup berjemaat. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu merencanakan kita semua untuk hidup sebagai satu keluarga sampai kepada kekekalan. Di tempat ini, di dalam gereja inilah Tuhan kepingin kita melatih diri kita, belajar untuk saling mengasihi. Karena kita akan saling mengasihi selama-lamanya di surga. Ini pemanasan. Ini pemanasan. Ini latihan. Supaya kita bisa hidup selama-lamanya di surga. Dan apa itu keluarga Allah? Ya, nanti kita akan lihat apa itu keluarga. Karena saya mau beritahu ini karena begini, kalau kita ada keluarga kita yang meninggal misalnya, ada keluarga kita yang meninggal, Tuhan bilang jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena memang hubungan itu pasti putus. Tapi jangan takut, karena kita nanti akan jadi satu saudara dan hubungan kita di surga sebagai satu saudara akan lebih baik, akan lebih permanen. Lebih daripada hubungan suami dan istri. Lebih dari hubungan orang tua dan anak. Hubungan antar kita semua. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 saya bacakan buat saudara. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setelah kita mati nanti, kita akan menjadi satu saudara di dalam Kristus. Saudara dalam arti yang sebenar-benarnya. Saling mengasihi tanpa ada batasan. Coba lihat depan belakangnya. Coba lihat belakangnya. Lihat samping kanan kirinya. Coba. Itulah saudara-saudaramu yang akan engkau jumpai lagi di surga. Dan saudara akan hidup bersama-sama. Bukan hanya bersama-sama dengan kita di sini, termasuk dengan saudara-saudara kita dari gereja-gereja lain, orang-orang percaya di seluruh dunia. Kita akan hidup bersama-sama dan hubungan kita adalah hubungan yang kekal. Oleh sebab itu, jangan marahi mereka. Jangan benci sama mereka. Jangan sakit hati sama mereka. Jangan dendam.
Jangan kepahitan. Karena merekalah yang akan menjadi saudaramu di kekekalan. Itu sebabnya gereja kita disebut apa? Keluarga masa depan. Keluarga masa depan. Masa depan apa? Masa depan yang cerah. Iya, karena kita akan jadi satu keluarga kan? Kita akan jadi satu saudara dalam keluarga masa depan. Di surga sana. Dan keluarga masa depan yang cerah. Jadi itu sebabnya saya ingin memastikan setiap saudara, siapapun yang beribadah di MDC ini, saya kepingin memastikan paling tidak saudara bertobat dan lahir baru. Karena kalau saudara tidak bertobat dan lahir baru, saudara hanya sekedar beragama Kristen, saudara sekedar datang ke gereja, kita tidak akan jadi saudara. Kita kan tidak akan ketemu lagi di surga. Tapi kalau kita bertobat dan lahir baru, maka kita akan bertemu sampai di kekekalan. Akan ketemu lagi sama Ersa, ya, ketemu sama Toto, ketemu sama Yeni, ketemu sama Budiana, ketemu selama-lamanya. Bayangin, selama-lamanya kita akan menjadi satu saudara. Pernah kepikir? Kita pikir kita ketemu sama istri kita ketemu sama anak kita. Tidak lagi sebagai istri, tidak lagi sebagai anak, sebagai satu saudara di dalam Kristus, ya. Itu sebabnya saya kepingin setiap saudara yang belum yakin lahir baru, belum yakin bertobat, ikut DK. Ya, yang udah ikut DK, udah lulus masih belum yakin, ikut lagi DK pas pelajaran 1 dan 2. Supaya saudara betul-betul yakin saudara bertobat dan lahir baru. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dari The Living Bible dikatakan, God has given us the privilege of being born again, so we are now member of God's own family. Tuhan memberikan kepada kita hak istimewa untuk dilahirkan kembali. Sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Ya, itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Jangan sampai ada yang menolak kesempatan emas ini untuk menjadi anggota keluarga Allah. Waktu saudara lahir di dunia, kita betul-betul jadi anggota manusia, umat manusia di dunia. Tetapi ketika kita terima Yesus, kita berubah. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Kita lihat 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. So that even if I cannot come soon, you will know how people should live in the family of God. Perhatikan, that family is the church of the living God, and God's church is the support and foundation of the truth. Jadi Tuhan bilang, Alkitab bilang, yang disebut dengan keluarga adalah, nanti kita lihat, adalah keluarga secara rohani. Dan itu adalah gereja Tuhan. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Bukan sebagai pendatang. Sebagai keluarga. Ya, ini jemaat atau gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Jadi saya rasa cukup jelas bahwa Tuhan mau kita bukan sekedar jadi pendatang di gereja, tapi jadi anggota gereja. Karena gereja itulah keluarga Allah dan Tuhan yang mendirikan gereja. Gereja itu bukan organisasi, gereja itu bukan institusi, gereja itu bukan partai politik, gereja itu bukan bisnis,
bukan yayasan sosial, tapi gereja adalah keluarga Allah. Jadi siapakah kita? Kita adalah satu keluarga di dalam keluarga Allah. Dan tujuan Tuhan bukan sekadar supaya kita mengenal dan mengasihi Tuhan, tetapi kita menjadi anggota keluarganya, anggota gerejanya. Ada banyak orang senang beribadah di satu gereja karena gedungnya bagus, karena AC-nya dingin, karena musiknya bagus, pemainnya bagus, WL-nya ganteng, cantik, ya. Dia nyaman di sana. Tetapi tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan mau kita jadi anggota. Dan kalau kita suruh orang jadi anggota gereja, biasanya orang langsung menolak. Kenapa menolak? Dia tidak mau terikat. Tidak mau terikat. Ingat, kalau kita satu saudara, kita ini terikat loh. Ya, satu saudara di dalam Kristus, kita ini terikat. Terikatnya itu di mana? Bukan jempol terikat di kepala, jempol terikat di tangan. Betul ya? Di telapak tangan, jempol tidak bisa terikat di tempat lain. Orang normal jempolnya ada di sini. Kita mau terikat, banyak orang mau terikat dengan Kristus. Tapi tidak mau terikat di gereja. Sama seperti jempol mau nempel di kepala. Dan Tuhan berkata di Alkitab, Tuhanlah yang menempatkan setiap orang pada tubuhnya. Jempol ditempatkan di sini sama Tuhan. Telunjuk tempatkan di sini. Kaki ditempatkan di sini. Setiap orang punya tempatnya. Dan tempatnya adalah di dalam gereja Tuhan. Ya. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 tadi dikatakan, orang harus hidup sebagai keluarga Allah, dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya bangunan ini tidak ada tiang-tiangnya dan tidak ada fondasinya, apa yang akan terjadi? Rubuh. Kalau gereja tidak ada tiangnya, tidak ada fondasinya, gereja rubuh juga. Dan tidak heran kalau kita lihat sekeliling kita, ada banyak keluarga-keluarga yang rubuh, ada banyak bisnis yang rubuh, ada banyak kesehatan yang rubuh, ada banyak keluarga-keluarga yang rubuh, semuanya rubuh. Ekonomi rubuh juga karena tidak memiliki tiang penopang dan fondasi di dalam keluarga Allah, di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara tidak akan bisa bertahan menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan tahu itu. Kita tidak bisa sendirian. Sehebat-hebatnya mata, sepenting-pentingnya mata, dia tidak bisa sendirian. Mata itu penting, sangat penting. Tapi dia kalau tidak dengan bantuan tangan, walaupun lihat ada uang 100.000, dia nggak bisa ambil. Ya, dia butuh bantuan tangan untuk ambil uang itu. Ya. Dan dia butuh bantuan kaki untuk berjalan. Semua anggota saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan tahu setiap saudara tidak bisa hidup sendirian. Kita diciptakan untuk bersatu. Makanya Tuhan bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita disuruh saling mendorong, saling menasehati, saling menguatkan. Itulah sebabnya ada yang disebut gereja di rumah ini, gereja di rumah Aquila, di rumah Priscilla. Kenapa kita bikin kesan? Karena kesan adalah salah satu tiang dan fondasi di mana orang di sana bisa saling mendukung, saling memperhatikan, saling memberkati, saling menolong, saling mengasihi. Tidak mungkin kita gereja sebesar ini terus-terusan kumpul, rumah siapa yang bisa. Kita perlu
berkumpul saling mengenal di kelompok-kelompok kecil. Makanya dibuat kesan, cell group, di mana setiap orang bisa mempraktekkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita semua punya talenta. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan supaya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang saya lihat ada orang-orang yang iri hati ketika melihat orang lain dipakai Tuhan lebih daripada yang lain. Saya mau bilang kepada saudara, setiap saudara tidak perlu iri dengan orang lain yang punya talenta yang lebih daripada saudara. Karena saudara punya fungsinya sendiri. Dan tidak ada yang kalah penting dengan orang lain. Ada orang mungkin dia pinter sekali nyanyi, suaranya bagus, tampangnya meyakinkan, dia jadi WL. Dan banyak orang kepingin pelayanannya jadi WL. Padahal suaranya serak-serak becek. Nah, kita tidak perlu iri. Walaupun dia mungkin baru jadi Kristen 2 tahun, kalau dia memang capable, dia boleh melayani. Walaupun saudara sudah 30 tahun, udah ikut semua kelas pemuritan, kalau saudara suaranya serak-serak becek, jangan jadi WL. Orang tidak suka dengar saudara nyanyi di sini. Saudara senang nyanyi, orang lain yang tidak senang. Ya, saudara tempatnya di mana, saudara disitulah saudara ada. Dan saudara sama pentingnya dengan WL yang berdiri di depan. Saudara sama pentingnya dengan para pemain musik. Ya. Kalau saudara ingat kita pernah bikin drama tentang tubuh Kristus, ada yang jadi anus. Ya, penting tidak anus? Ada di sini yang tidak punya anus? Kalau ada yang anggap nggak penting boleh dicopot? Saya nggak bisa bayangin kalau orang nggak punya anus gimana caranya. Nah, jadi walaupun dia ada di bawah, tidak dipertontonkan, sama pentingnya dengan mata, sama pentingnya dengan otak, sama pentingnya. Otak nggak akan bisa mikir kalau anusnya bumpet. Ya, jadi saya kepingin setiap kita bisa saling mengasihi, saling mensupport. Justru kalau ada teman yang suaranya bagus, dorong, ayo nyanyi, ya, jangan diam aja gitu. Suruh dia, angkat dia, dorong dia untuk maju. Ya, tujuan kita berkumpul untuk saling melengkapi. Dan kalau kita saling melengkapi, kita bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita bersatu, tangan, badan, mata, gigi, mulut, semuanya bersatu, maka kita bisa bergerak, maka kita bisa beraktivitas, dan kita bisa berfungsi. 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Dari The Message dikatakan, treat everyone you meet with dignity. Love your spiritual family. Kasihi keluarga rohanimu. Siapa keluarga rohani kita? Lihat kanan kiri, lihat depan belakang. Itu keluarga rohani kita. Keluarga jasmani kita tentu kita kasihi. Tapi keluarga rohani kita juga kita kasih, dan kasih kepada keluarga rohani tidak kurang daripada keluarga jasmani. Ingat baik-baik. Ya, tidak boleh kurang karena kita akan ada terus sampai pada kekekalan. 1 Petrus 2 ayat 17 dalam bahasa Indonesia dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kurang jelas. Saudara-saudara maksudnya spiritual family. Jadi saudara-saudara seiman kita, keluarga rohani kita ada di gereja. Dan di awal saya katakan kita ditempatkan di bumi ini sementara untuk belajar mempersiapkan diri untuk mengasihi Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Karena di surga kita akan menyembah Tuhan terus, ya. Kita belajar mengasihi sesama. Untuk itu kita harus belajar berfellowship.
Ya, fellowship itu sangat penting. Makanya jangan bosan-bosan untuk kalau diajak kumpul-kumpul. Ayo kumpul. Males kumpul-kumpul terus nanti ngegosip. Ya, jangan ngegosip. Kalau kita kumpul tujuannya kita melatih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya nanti waktu kita ada di surga, kita juga sudah ketemu. Oh, saya ketemu Bu Sermina sudah dari bumi sudah mengasihi, di surga lebih mengasihi lagi ya. Jadi tujuan kedua dari hidup di dunia adalah belajar mengasihi sesama. Alasan Tuhan menempatkan kita di bumi supaya menjadi anggota keluarga Allah. Dan tujuan kita adalah mengasihi sesama kita. Siapa yang mau berdamai dengan semua orang, tidak punya musuh? Saya kepingin setiap kita betul-betul tidak punya musuh. Kita saling mengasihi, apalagi dengan saudara-saudara seiman di satu gereja. Ya, kasihi mereka apa adanya. Setiap kita punya pertumbuhan iman yang berbeda-beda. Ada yang masih baru, ada yang masih dekat dengan kegelapan, ya, masih banyak kesalahannya. Ada satu yang sudah hampir sempurna, tapi kita semua tetap satu saudara. Jingjing 7 bersaudara. Jadi kakak yang paling besar sama adik yang paling kecil itu umurnya beda jauh. Ya tentu waktu mereka masih kecil, adiknya masih nggak bisa apa-apa, dia sudah semua bisa. Mungkin sudah bisa bantu orang tuanya, sudah bisa masak, sudah bisa jahit. Yang kecil SD aja belum tamat. Ya, dia tidak bisa menuntut adiknya yang kecil harus sama seperti dia. Kita kan sama-sama anak. Kenapa perlakuannya beda? Ya beda, yang satu masih kecil. Yang satu sudah dewasa. Kita juga di dalam satu jemaat. Ada yang masih baru. Ada yang sudah lama. Jangan tuntut yang baru seperti yang lama. Tapi yang lebih nggak boleh lagi, jangan sampai yang lama masih seperti orang baru. Ya, kita harus bertumbuh dewasa dan mengalami perubahan, memiliki karakter Kristus. Amin. Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan kami boleh latihan di bumi ini supaya kami siap ketika kami nanti masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk melihat, bertemu, dan berkenalan dengan saudara-saudara kami yang akan kami temui sampai kekekalan. Kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami tidak meremehkan hubungan kasih persaudaraan di dalam satu gereja, di dalam satu jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami, mengingatkan kami terus akan kebenaran ini. Sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera selama kami hidup di muka bumi ini. Kami tidak punya musuh karena kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.